سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jalan-jalan ke rumah Kang Aceh, pandangan gejol, lagi main layang-layang. Bujil-bujil sekarang hobinya FF, sudah lupa sama sembahyangnya. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Jalan-jalan di Jakarta ketemu sama Rosari. Orang sekarang hobinya cinta, baru diputusin minta bunuh diri ya Rabbi. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutakatsirah wa minanihil qadirah. Wa salatu wa salamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah. Wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi al-qahirah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma aghfir ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghfir ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farjan afilan ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim وبارك وجرم ومجد وعظيم على هذا النبي الكريم وعلى هذا رسول الله العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puja dan puji serta syukur hanyalah milik Allah. Dialah Allah Jalla Jalaluhu. Dialah Allah yang zat maha kaya lagi maha kaya, selain Allah miskin. Dialah Allah yang zat maha raja lagi maha raja, selain Allah hamba. Dialah Allah yang telah menciptakan langit tanpa diam, menciptakan bumi tanpa fondasi dan menciptakan awan tanpa tangan dan kaki. Dan dialah Allah yang telah memberikan kita berjuta-juta dan beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dari nikmat kita bangun tidur hingga nikmat tidur lagi, bahkan tidur merupakan sebagian kenikmatan kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam bila rindu dilandasi cinta, siapakah gerangan beliau? Nabi bukan sembarang nabi, Rasul bukan sembarang Rasul. Muhammadun basyarun atau basyar, saudara, manusia bukan sembarang manusia. Nabi yang tidak pernah naik motor kafir, akan tetapi dialah yang pernah naik gunung sekalipun. Nabi yang tidak pernah ke musola Rahman, akan tetapi dialah yang paling dermawan. Nabi yang terciptanya dari sebab bersama berbulan dan matahari. Dari zamannya nenek-nenek main di gubuk sampai zamannya nenek-nenek main Facebook. Dari zamannya kakek-kakek mati ikan hiu sampai zamannya kakek-kakek bilang isopi. Dari zamannya minat zulmati ilan nur. Nabi yang pertama kali menancapkan bendera yang berbagas la ilaha Illallah. siapakah beliau, tak lain dan tak bukan dan tak lain. Anda syamsun anta badrun Anta nurun baga nuri anta iksiru wa gali anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Sebagai beliau tak lain dan tak bukan dan tak lain. Yakni Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa sahbihi. Serta para keluarga, para sahabat dan serta para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal. Yang terhormat kepada para Ustaz Abdul Fadli, yang terhormat kepada para Ustaz Rizal, yang terhormat kepada para Ustaz Zamroni, yang terhormat kepada Al-Karam Al-Ustaz Ali-Ridha, kita doakan Allah abidullah hayati wa nafa'ana Allah bi'ulumihi bid-darain amin 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 ya rabbal. Juga yang terhormat kepada paman saya yang Al-Ustaz Indah Syahida, kita doakan Allah abidullah hayati. Amin. Allah bi'ulumihi bid-darain amin 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 ya rabbal Alamin. yang terhormat kepada para jemaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah saya kepada umat muslim. Berbicara yang namanya Lailatul Qadar dan bulan suci Ramadan, yang dimana bulan ini ialah bulan yang kita mendapatkan bulan tamu yang agung, bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, atau sebut saja bulan yang maghfirah, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh rahmat, yang dimana rahmatnya itu mencakup dan meliputi segala umat muslim yang ada di muka bumi. Ialah sebut saja bulan ini tak lain ialah bulan suci Ramadan, bulan yang dimana tak kalah bulan Ramadan ini tak kalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kitabnya pada suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar saudara. Dan Lailatul Qadar ini berasal dari kata yang pertama Laila, yang artinya malam, lawan dari kata siang. Yang kedua ialah qadar, yaitu kepastian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qadar dan iman kepada qadar dan qadar. Qadar itu ialah program atau rencananya Allah, sementara qadar ialah kepastian Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Babul Wudu dalam karangan Jalaluddin As-Suyuti, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari seorang mujahid bahwasanya sebab turunnya surat Al-Qadar, sebab turunnya Lailatul Qadar ini ialah pada kala itu di kalangan Bani Israel yang terdapat seseorang yang rajin beribadah. Terdapat seseorang yang rajin beribadah pada malam harinya. Tidak hanya pada malam harinya pula, tetapi juga pada pagi harinya. Dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Dan ketika mendengar kisah tersebut, Rasulullah SAW takut, saudara. Rasulullah SAW takut. Karena apa? Karena melihat seseorang yang beribadah di kalangan Bani Israel tersebut. Lalu Rasulullah SAW beserta kaum muslimin berharap dan meminta ampun, berharap lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar bisa beramal seperti seseorang yang beribadah di kalangan Bani Israel tersebut. Kalau tidak hanya itu saja, tetapi turunnya sabab Quran surat Al-Qadar ini juga menyangkut pada suatu kisah peristiwa, yaitu peristiwa suatu Nabi Syam'un. Nama lengkapnya adalah Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam, yang konon kata orang Indonesia itu mirip dengan film Samson Al-Batawi. Mirip dengan film Samson Al-Batawi juga dijelaskan dalam sejumlah kitab, yaitu kitab Muqasyafatul Qulub, kitab Qisasul Anbiya. Dan diceritakan Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam ini perang melawan kaum kafir hanya dengan bersenjatakan bulan dan unta. Toh di sisi lain ada juga yang menjelaskan juga dengan tulang daging keledai. Dan beliau hidup hingga 1000 bulan. 1000 bulan yang mana tepatnya itu 83 tahun 4 bulan. Singkat cerita, ada seorang raja yang bernama Raja Israel, yang dimana Raja Israel itu yang selalu menentang kejayaan Allah Subhanahu wa taala beserta kaum dan pengikutnya. Dan seperti para nabi lainnya, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam ini juga diberikan kelebihan dan kemujizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang namanya beliau bisa membengkokkan dan mematahkan besi yang dalam kuat. Tidak hanya itu saja, beliau juga bisa mematahkan besi yang paling kuat. Sampai bisa menghancurkan tembok yang besar
menghancurkan umur yang besar lagi Mekah dan luar. Dan singkat cerita, akhirnya dicarilah cara oleh Nabi Israel tersebut supaya bisa mengalahkan dan melenyapkan Nabi Syam'un atau yang alaihissalam. Singkat cerita, akhirnya pun tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Syam'un. Namun, apa hasil akhirnya Nabi Syam'un pun beliau dikhianati oleh istrinya. Hanya apa? Hanya untuk demi mendapatkan hadiah yang besar lagi mewah. Hanya untuk mendapatkan hadiah yang besar lagi mewah. Singkat cerita, dan akhirnya pun alhasil dikatakan pula sisi kelemahannya oleh Nabi Syam'un sendiri. Dari yang namanya beliau diikat oleh tali tambang, maka niscaya bakalan terputus. Tidak hanya itu saja, lalu beliau diikat yang kedua dengan memakai rantai besi yang paling kuat. Tetapi rantai besi itu ialah hancur, sangat berhancur. Dan setiap yang terakhir yang ketiga ialah Nabi Syam'un itu diikat. Diikat dan sudah diikat, yaitu pas saat sedang tertidur pulas, lalu istrinya pun memotong dan memgunting rambut Nabi Syam'un tersebut. Karena apa? Karena di situ merupakan letak sisi kelemahan Nabi Syam'un. Pas saat tertidur, dia potong, dia gunting. Dia gunting lalu diikatlah badannya. Tidak hanya tangannya tetapi juga kakinya. Juga kakinya diikat dan seketika pun Nabi Syam'un terbangun lalu menanyakan kepada istrinya, "Hei istriku, siapakah yang berani mengikatku seperti ini?" Lalu pun Nabi Syam'un menjawab, "Aku wahai sang Nabi, aku wahai sang Nabi." Lalu Nabi Syam'un pun ini berkata lagi kepada istrinya, "Lantas apa yang kau mau?" Dan istrinya pun menjawab, "Aku di sini hanya menguji mentalmu dan setelah ini aku akan mengasihi kepada seorang raja, yaitu Raja Israel." Dan setelah mendengar kata istrinya tersebut, lalu Nabi Syam'un pun berusaha melepaskan diri agar bisa selamat dari kata tersebut. Namun apa? Alhasil akhirnya pun sia-sia. Karena apa? Karena di situ ialah salah satu kelemahan Nabi Syam'un alaihissalam. Jika cerita, akhirnya pun Nabi Syam'un dibawa kepada Raja Israel tersebut. Lalu beliau diikat di tiang. Setelah diikat di tiang lalu disiksa oleh Raja Israel beserta kaumnya. Dari yang namanya tangannya dibuntungkan, kedua tangannya dibuntungkan. Toh tidak hanya itu saja, tetapi juga kedua kakinya dibuntungkan. Tidak hanya dibuntungkan saja, tetapi juga matanya dibuntakan dicongkel secara paksa. Dan lalu Nabi Syam'un pun memohon sembari bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa apa? Agar bisa melepaskan tahanan duduk dari Raja Israel tersebut. Singkat cerita, akhirnya doa Nabi Syam'un pun diijabah dari Allah pun mendengar doa Nabi Syam'un, lalu pun diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan apa? Hanya dengan menggesekkan tubuhnya ke tiang tersebut, maka niscaya istana pun hancur sehancur-hancurnya. Tidak hanya istana saja, tetapi juga istrinya, pengikutnya dan termasuk rajanya ikut meninggal di dalam sana. Hadirin para hadirat, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini juga adalah bulan yang dimana kita bulan yang melipat gandakannya pahala, yaitu ketika kita melakukan satu kali kebaikan, maka niscaya Allah akan mengganjarnya 700 kali kebaikan. Allah tidak tanggung-tanggung saudara, tidak membalasnya 40, 70 sampai 100 bahkan 200 kalinya 300. Dan itu pun langsung 700 saudara, 700 kali kebaikan bergantung pahala tersebut. Maka dari situ kita janganlah putus dari yang namanya kebaikan, hilang dari yang namanya kebaikan dan hilang dari namanya kebaikan. Karena apa? Karena di bulan ini ialah salah satu bulan yang penuh dengan kebaikan. Dan tidak hanya itu saja, tetapi bulan ini juga bulan yang diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi
Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il qadr. Yang artinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yakni Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kalian tahu itu tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam itu turunlah para malaikat beserta roh itu malaikat untuk apa? Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya untuk menolong semua urusannya. Salam syahadat malam. Dan sejahteralah malam itu sampai berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Guru saya yakni Al-Ustaz Darmawan MTD pernah bercerita bahwasanya ada suatu kisah yang mengenai bulan suci Ramadan. Ada seorang pemuda ahli maksiat yang akan selalu menjalankan dosa-dosanya tersebut. Hingga apa? Hingga ia tidak cukup dari yang namanya berbuat dosa. Toh dari dosa kecil hingga dia tabrak dan diterobos sampai dosa besar. Dari yang namanya berzina, mabuk-mabukan, berjudi, minuman keras dan lain sebagainya. Dan sampai pun akhirnya tidak cukup dari yang namanya berbuat dosa. Singkat cerita, terbenaklah pada pikirannya si seorang pemuda bermaksiat pun untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan apa itu bulan suci Ramadan tersebut? Lalu pun akhirnya singkat cerita ia berikan baju koko yang mewah, ia berikan sarung yang mewah. Untuk apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Juga ia berikan sepatu yang mewah, ia berikan baju yang mewah. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Singkat cerita, dan akhirnya seseorang pemuda itu terdapat sudah meninggal dunia. Itu pas pertama kali datangnya bulan suci Ramadan. Yang ulang tahun Pertama kali datangnya bulan suci Ramadan itu ulang tahun. sebelum yang meninggal, Ini dia bahasa sebabkan apa? dirinya itu untuk bersahur. Bahasa apa? Dan setelah bersahur, Siapa? iya, pas pada siang Babul. sudah terdapat Ini siapa? meninggal dunia. Singkat cerita, akhirnya seorang pemuda maksiat ini pun dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas karena apa? Karena dia mengamalkan pada satu hadis yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadan ala niran. Yang artinya man, barang siapa orang fariha yang berasal dari kata farraha fariha. Yang artinya apa? Dia suka, senang, bergembira atas apa? Bidukhuli Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan. Haramallahu, maka Allah akan mengharamkan bagi siapa? Jasadahu, akan jasadnya hurnya kembali kepada orang yang bergembira tersebut. Al-niran atas menyentuh api neraka. Nah, di sini sudah sepatasnya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Toh jangankan kita menyambutnya saja, kita memeriahkannya, itu sudah dapat mengejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu dari kita yang namanya menyantuni anak yatim piatu, kasih makan fakir miskin, menolong orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan dan yang sebagainya, itu pun sudah pasti dan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita jangan luput, jangan lepas dari yang namanya kebaikan, hilang dan serta jauh dari yang namanya kebaikan. Karena apa? Karena di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan ini baik, bulan ini adalah bulan yang baik, maka kita isi dengan yang baik. Bulan ini bulan yang baik, maka kita isi dengan yang baik-baik. Cukup sekian. Sebelum saya tutup, marilah kita terlebih dahulu untuk bersalawat. Salatullah, salamullah. Salatullah salamullah ala
anak tidak datangnya dari kebodohan al-fakir. Apabila itu benar, itu datang mutlaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita beribadah hidayah wal inayah, mencerna qala wa la tacerna qala, maka saat ini semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi